warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Setiawan B. Tidak ada kata lelah buat ngucapin semoga kalian sukses dan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Security. Maaf, salah. Security. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara yang bernama Eduardo Daeken atau akrab disebut dengan Eddie Wargo. Adapun beberapa aktor ternama yang andil dalam film ini yaitu Antonio Banderas sebagai Eddie Wargo, Ben Kingsley sebagai Charlie, Jiro Wang sebagai Johnny, dan Gabriel Wright sebagai Ruby. Ada juga Chad Lindbergh sebagai Mason. Dan tak kalah ganteng ada lagi Liam Lentere sebagai Vince. Setelah pensiun dari militer, Wargo mengalami masalah ekonomi yang sulit seperti saya sekarang ini ndak semumet. Oleh karena itu, Wargo yang sekarang berprofesi sebagai penjaga mall yang bisa disebut security atau satpam, ya kalau di kampung saya namanya hansip. Sebelum kita preteli bagian dalam alur filmnya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita sikat alur filmnya. Film diawali dari konvoi 3 mobil Marshal USA yang sedang membawa seorang gadis saksi mata. Kemudian di tengah perjalanan, mereka diikuti mobil dari belakang yang sepertinya ada niat jahat. Dan benar saja, ternyata para penjahat sudah merencanakannya. Ranjau paku yang dipasang di tengah jalan oleh para penjahat sehingga membuat mobil salah satu anggota Marshal jungkel. Kemudian para penjahat pun menembaki seluruh anggota Marshal. Aksi baku tembak pun terjadi. Di tengah gempuran peluru penjahat, kemudian seorang Kapten Marshal menyuruh gadis tersebut lari ke tengah hutan. Dengan ketakutan, gadis itu pun berlari. Dalam pertempuran antara anggota Marshal dan penjahat, akhirnya seluruh anggota Marshal metong semua. Kemudian penjahat memeriksa semua mobil dan apa yang mereka cari ternyata sudah kabur, sudah tidak ada, yaitu gadis saksi mata. Kita beralih ke tempat lain di mana hari pertama Eddie Wargo masuk kerja yaitu sebagai security mall. Kemudian Wargo pun diperkenalkan dengan rekan kerjanya satu persatu oleh Vince. Vince adalah rekan kerja yang pertama kali Eddie temui saat masuk. Eddie diperkenalkan dengan 4 rekan kerjanya yaitu Vince, Mason, Ruby, dan Johnny Changwei. Kemudian Vince mentraining Eddie berkeliling mall untuk menghafal semua nama lokasi yang ada di dalam mall. Karena sebagai seorang keamanan atau security mereka harus hafal semua lokasi. Kemudian Eddie pun keliling di area bawah dan menghafal seluruh area mall. Saat Eddie sedang melihat keadaan sekitar, tiba-tiba Eddie mendengar teriakan seorang gadis di depan pintu mall. Dan sepertinya gadis itu pun ketakutan. Kemudian Eddie membukakan pintu dan membawanya gadis itu ke atas. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki parubaya dengan bertopi dan berkumis tipis yang mengaku sebagai ayah dari gadis tersebut. Lalu Vince yang merasa senior dan hendak membuka pintu. Eddie yang merasa curiga dari awal, dia menahan Vince untuk membukakan pintu. Dan kemudian penjahat itu pun menunjukkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Hampir saja Vince tergiur. Eddie yang greget sama ulah Vince. Akhirnya Vince pun dipukul hingga pingsan. Dan penjahat itu pun pergi menjauhi mall. Jadi guys, sekelompok para penjahat yang diketuai oleh pria yang bertopi, berkumis tipis, dan berkepala botak adalah bernama Charlie. Dan ternyata sekelompok penjahat tersebutlah yang menghabisi semua anggota Marshal yang sedang mengawal saksi mata. Karena tujuan para penjahat tersebut adalah ingin menghilangkan saksi mata atau membunuh gadis itu. Kita kembali ke rencana Charlie in the gang. Setelah meninggalkan mall, ternyata dia merencanakan sesuatu. Tahu akan keberadaan gadis itu di dalam mall, si botak Charlie pun menyuruh anak buahnya untuk mengepung mall dan menghabisi semua yang ada di dalam, termasuk Eddie Wargo, si satpam yang bukan kaleng-kaleng. Kita beralih ke dalam mall. Setelah gadis itu siuman dari pingsannya, dia menceritakan kejadian dan memberitahu bahwa dirinya adalah saksi mata kasus pembunuhan ayahnya.
Mengetahui hal itu, kemudian Edi Wargo bersama rekannya membuat rencana untuk menahan mereka masuk dengan peralatan seadanya. Karena Edi tahu para penjahat tersebut memiliki senjata yang lebih modern dan tentunya lebih profesional, dan dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Harapan Edi satu-satunya adalah menunggu kedatangan polisi patroli. Setelah menyusun rencana, kemudian sisi lain para penjahat mulai beraksi. Mereka pun menabrakkan mobilnya ke pintu depan mal. Bersama rekan-rekannya, Edi pun menjatuhkan kursi yang sudah dibakar tepat di atas mobil, dan mereka pun terus ditembaki oleh sniper. Di sisi lain, Cheng yang ahli dalam membuat bom, dia pun merakitnya dengan bahan dan alat seadanya. Kemudian Vince dan Ruby membuat pagar listrik menggunakan aki bekas. Setelah semuanya sudah selesai dan sudah siap, kemudian Cheng diberi tugas oleh Eddie untuk melihat ke pintu depan dan memberi kode apabila polisi patroli datang. Di sisi lain, gadis saksi mata itu keluar karena dia takut sendirian. Kita beralih ke para penjahat. Mereka pun mulai masuk. Saat salah satu penjahat mulai masuk dari pagar besi, dia pun kesetrum oleh rakitan Vince dan Ruby. Kemudian para penjahat pun berhasil masuk ke dalam mall dari berbagai area. Ruby yang bersembunyi di area dapur, dia pun terus ditembaki. Dan Mason yang bersembunyi di gudang, dia berhasil merembut senjata musuh dengan menyetrumnya. Dan Wargo yang berada di ruang tengah, kemudian dia mengalihkan perhatian supaya Mason bisa pindah ke area aman. Kita beralih ke Cheng yang sedang menunggu patroli lewat. Saat mobil polisi patroli lewat, Cheng yang mencoba memberi sinyal melalui senternya. Tiba-tiba Cheng ditembak oleh sniper anak buah Charlie. Kemudian Edi Wargo menghubungi semua rekannya untuk berkumpul di area tengah. Dan Edi mulai beraksi dengan skill tentaranya. Dan Eddie pun berhasil menghabisi separuh penjahat anak buah Charlie si botak. Lalu Eddie menjemput Mason yang berada di gudang yang sedang ketakutan. Di sisi lain, Vince dan Ruby yang hendak menuju ke aula yang ditentukan Eddie. Kemudian Ruby pun tertembak dan mereka semua berhasil masuk ke aula yang terdapat rolling door baja. Tak lama kemudian ada mobil polisi datang dan Eddie pun segera menemuinya. Di sisi lain, para penjahat berhasil membuka pintu baja dengan mobil troli, dan Vince yang bersenjata pun menghalau mereka untuk masuk. Terjadilah baku tembak antara Vince dan para penjahat. Vince yang posisinya kalah jumlah, akhirnya Vince pun tertembak. Kita beralih ke Edi Wargo yang sedang bertemu polisi. Saat diinterogasi polisi tersebut, Edi pun mulai curiga dengan sepatu dan tato para polisi tersebut. Dan benar saja, saat Mason hendak mengantar gadis ke polisi, tiba-tiba Mason ditembak oleh polisi dan gadis itu pun berhasil lolos. Dan Mason pun meninggoy seketika. Lagi-lagi Edi Wargo mengeluarkan skill militernya dan keempat polisi itu pun metong di tangan Edi Wargo. Situasi pun semakin menegangkan. Vince yang telah tertembak, Mason, Cheng dan juga Ruby, kini tinggal Eddie dan gadis saksi mata. Adapun di pihak penjahat, kini tinggal bos bertopi, pengawal yang ahli gelut, dan satu lagi yang berada di luar yaitu sniper. Kemudian Eddie berusaha bertahan dan mencoba untuk menghabisi anak buah Charlie si kepala plontos bos tabung gas 3 kilo. Di sisi lain, Charlie pun terus mencari gadis saksi mata yang sedang bersembunyi. Pertarungan Eddie dan anak buah plontos yang ahli gelut pun berlangsung seru sampai keluar mall. Kemudian Eddie yang ingat ada pistol di mobil Vince, Eddie pun mengambilnya dan mencoba mengarahkan ke sniper, dan Eddie pun berhasil membunuh sniper tersebut. Dan si pria ahli gelut pun tewas dibedil oleh Edi Wargo. Eddie yang sudah ngos-ngosan dan sekarat karena tertembak sniper dan habis gelut, Eddie pun terus bertahan. Di sisi lain, yang kini tinggal Charlie Plontos, si bos tabung gas 3 kilo, dia pun berhasil menemukan gadis itu. Saat hendak menembak gadis tersebut, kemudian Eddie pun datang dan menembak tepat di kepala Plontosnya.
Dan Charlie si kepala pelontos pun tewas seketika. Setelah semua para penjahat meninggoy, polisi pun datang dan ternyata Vince masih hidup. Kemudian polisi pun membawanya ke rumah sakit. Eddie Wargo, mantan tentara pun berbaring di rumah sakit. Terima kasih sudah menonton. Pesan dari film ini adalah janganlah menilai seseorang dari sisi luarnya, karena apa yang kita duga belum tentu nyata. Oke guys, sampai di sini dulu. Cintailah pekerjaan Anda dan teruslah berkarya, karena karya adalah adik dari karyo. Terima kasih.